Kalau saya kesimpulannya sampai saat ini saya nggak yakin Anies itu bisa maju sebagai capres. Sampai saat ini saya nggak yakin Anies itu bisa maju sebagai capres. Surya Paloh itu paling takut sama Jokowi. Itu pasti itu. Gak usah dia sembunyi-sembunyi lah. Kan Jokowi udah bilang jangan Anies, ditabrak sama dia. Apalagi yang bilang bagus juga, lain juga dia. Yang membuat kita semua merasa bersyukur bahwa terbentuk sebuah koalisi yang didasari dengan niat baik itu. Dan alhamdulillah dengan bergabungnya bersama PKB, rasanya koalisi ini akan bergerak lebih cepat, lebih besar, lebih mantap bagi semua. Ketika Bang Surya mengajak salaman, dengan bismillah saya menyatakan siap bergabung dengan koalisi perubahan. Dia lagi mencari jalan bagaimana exit, misalnya meninggalkan Anies. Exitnya itu pertama tidak mau AHY. Itu kan dipaksa terus bagaimana AHY pokoknya tidak. Dengan harapan tidak ada jalan lain kecuali bubar. Anies ini tiba-tiba ada yang namanya Caimin. Alasannya kecewa dengan Prabowo dan macam-macam lah. Koalisi perubahan tidak akan berjalan jika Demokrat memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon wakil presidennya Anies Baswedan. Berarti memang pembahasan koalisi antara tiga partai deadlock ya Bang Ali? Saya katakan begini bahwa kalau ada salah satu partai yang memaksakan calon wakil presiden, baik itu Nasdem, Demokrat maupun PKS, untuk kadernya menjadi calon presiden, pasti koalisi akan bubar. Karena tidak mungkin ada dua calon presiden. Itu poinnya di situ. Bahwa ketika PKS mencalonkan Pak Mas Aher, kemudian Demokrat mencalonkan Mas AHY, itu hal yang wajar, itu hal yang menurut saya merupakan kewenangan daripada partai masing-masing, dan itu kita harus hargai. Tapi itu bukan menjadi keputusan. Nah, yang akan menjadi masalah kalau kemudian di antara partai-partai rencana berkoalisi ini memaksakan keinginannya salah satu dari kadernya harus menjadi calon wakil presiden. Ingin perbaikan? Kalau ingin perubahan dan perbaikan, mari kita satukan energi kita, semangat kita untuk bisa memenangkan pemilihan presiden tahun 2024. Kalau kita bicara koalisi perubahan kan sudah selesai. Artinya sudah bubar dengan Caimin menjadi wapresnya Anies, kemudian SBY dan AHY mundur dari koalisi. Jadi udah berantakan nih, koalisi udah berantakan. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kecewa dengan bakal capres koalisi perubahan Anies Baswedan. SBY merasa dihianati setelah Anies memilih ketum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya di Pilpres 2024. Kita rasakan sekarang ini mereka tidak sidik, tidak jujur, tidak amanah, berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati, tidak memegang komitmen dan janji-janjinya. Nah, sekarang saja tidak sidik, tidak amanah, tidak memegang komitmennya, bagaimana nanti kalau menjadi pemimpin dengan kekuasaan yang besar, rakyat akan diapakan? Nah ini juga begini nih kasusnya nanti. Nggak ada yang tahu. Tiba-tiba mendadak, apakah Caimin nanti yang mengundurkan diri atau alasan apa? Kita nggak tahu. Apakah alasan hukum, alasan politik, alasan macam-macam lah bisa terjadi. Gitu. Makanya saya sampai sekarang itu belum yakin bahwa Anies akan bisa maju sebagai capres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Nafas Pembaharuan. Para sahabat sekalian, ex-elit Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, Zulfan Lindan mengatakan, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, tengah mencari jalan keluar atau exit dari koalisi. Menurutnya, Paloh memiliki ketakutan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi karena mengusung Anies sebagai capres. Dia memastikan bahwa hal itu pasti adanya. Surya Paloh itu paling takut sama Jokowi, itu pasti itu.
ungkap Zulfan Lindan di kanal YouTube Total Politik Kamis 28 September 2023. Selain itu, dia mengemukakan bahwa Paloh tengah memikirkan bagaimana untuk bisa keluar dari koalisi. Salah satu caranya ialah dengan meninggalkan Anies. Dia, Surya Paloh, lagi mencari jalan bagaimana exit meninggalkan Anies Baswedan, imbuhnya. Pada kesempatan itu, dia menjelaskan exit yang dimaksud dalam konteks pembicaraannya. Pertama, soal Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang dipaksa menjadi cawapres Anies namun mendapatkan penolakan. Exitnya itu, pertama tidak mau AHY. Itu kan dipaksa, terus bagaimana pokoknya AHY tidak. Dan harapan tidak ada. Jalan yang lain kecuali bubar, ujar Zulfan Lindan. Tiba-tiba, kata dia, sosok Muhaimin Iskandar atau Caimin masuk koalisi dengan alasan kecewa kepada kubu Prabowo. Menurutnya masuknya Caimin sudah pasti tidak sederhana. Tiba-tiba ada yang namanya Caimin, alasannya kecewa dengan Prabowo dan segala macam. Lanjutnya, masuknya Caimin ini tidak sederhana. Masa tiba-tiba berani begitu? Caimin juga tahulah. Nggak mungkin kalau dia nggak lapor dulu ke Jokowi. Dia, Caimin, ketua umum partai. Terangnya, Zulfan Lindan menyebut tidak ada satupun pihak yang mengetahui soal bergabungnya Caimin di koalisi perubahan. Sebagaimana diketahui, bergabungnya Caimin menjadi salah satu dinamika politik yang begitu mengejutkan publik. Saya tanya kalian, tahu nggak satu hari sebelumnya bahwa Caimin menjadi cawapresnya Anies? Nggak tahu kan? Imbuhnya, Zulfan menilai boleh jadi kasusnya akan sama nanti. Apakah tiba-tiba Caimin mengundurkan diri dengan alasan hukum atau politik? Dia sendiri mengaku belum yakin Anies Baswedan bisa melaju sebagai capres di Pilpres 2024. Nah, ini juga begini nih kasusnya nanti. Gak ada yang tahu, tiba-tiba mendadak. Apakah Caimin nantinya yang mengundurkan diri? Atau alasan apa? Apakah alasan hukum, alasan politik? Macam-macam lah bisa terjadi, ujar Zulfan Lindan. Makanya saya sampai sekarang itu belum yakin bahwa Anies akan bisa maju sebagai capres. Para sahabat sekalian, seperti diketahui, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin resmi mendeklarasikan diri sebagai pasangan bakal calon presiden atau baca pres dan bakal calon wakil presiden atau baca wapres. Ketua Umum Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah, Haidar Nasir, menanggapi santai saat ditanya dirinya terkait deklarasi duet tersebut. Itu urusan politik ya. Jadi semoga saja semuanya pemilu 2024 berjalan lancar setiap pasangan, kata Haidar pada Kamis 7 September 2023 lalu. Deklarasi Anies Caimin digelar di Hotel Yamato Surabaya pada Sabtu 2 September 2023. Hotel bersejarah ini dipilih secara khusus sebagai penanda awal perjuangan Anies Muhaimin untuk memenangkan Pilpres 2024. Sebelumnya, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB memutuskan menerima tawaran kerjasama politik yang diajukan Partai Nasdem untuk menduetkan Anies Caimin sebagai bakal capres dan cawapres pada Pilpres 2024. Keputusan tersebut ditetapkan dalam rapat pleno gabungan DPP PKB yang digelar di kantor Dewan Pimpinan Wilayah PKB Jawa Timur, Jalan Menanggal, Surabaya, Jumat 1 September 2023 sore. PKB menerima dengan baik tawaran Partai Nasdem memasangkan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies Muhaimin, kata Sekretaris Jenderal DPP PKB Muhammad Hasanuddin Wahid di kantor Dewan Pimpinan Wilayah PKB Jawa Timur. Nah, menyikapi deklarasi Anies Caimin, Partai Demokrat resmi mencabut dukungan terhadap bakal calon presiden atau baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anies Baswedan. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengungkapkan kekecewaannya terhadap cara komunikasi calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan.
SBY kecewa karena Anies tak menyampaikan keputusan soal pemilihan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden. SBY menyatakan bahwa dirinya tak mendengar langsung dari Anies soal penetapan Muhaimin sebagai cawapres itu. Padahal menurut SBY, Anies sempat menyampaikan kepadanya saat berkunjung ke Cikeas pada 25 Agustus lalu bahwa dia akan mengumumkan pasangan capres dan cawapres dari Koalisi Perubahan seperti yang sudah diputuskan sebelumnya. SBY tak menyebutkan siapa sosok cawapres tersebut. Namun dalam laporan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teguh Rifki Harsha, terungkap bahwa Anies telah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai cawapres mendampingnya sejak Juni lalu. 3 hari kemudian yang kita dapatkan sesuatu yang sangat mengejutkan, kata SBY dalam pidatonya dalam rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat 1 September 2023. Padahal menurut SBY komunikasinya dengan Anies Baswedan berjalan cukup baik. Dia menyatakan Anies sempat berkunjung 2 kali ke Cikeas dan 1 kali ke kediamannya di Pacitan, Jawa Timur. Selain itu mereka juga sempat bertemu di Malang, Jawa Timur. Dengan kejadian seperti itu, tidak ada satu kata pun disampaikan kepada saya dan tentu kepada Ketua Umum kita. Saya sebagai orang tua, kok jadi begini, kata SBY. Rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat ini digelar untuk mengambil sikap partai tersebut setelah Anies disebut menyetujui pilihan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk menjadikan Muhaimin sebagai calon wakil presiden. Demokrat sendiri tak dilibatkan dalam penentuan cawapres Anies. Rifki menyatakan bahwa keputusan itu diambil tanpa melibatkan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera PKS sebagai anggota Koalisi Perubahan dan Persatuan. Demokrat pun merasa kecewa karena sebelumnya Anies sempat menyampaikan akan memilih AHY sebagai cawapres. Tak hanya itu, Rifki menyatakan bahwa Anies tak menyampaikan langsung keputusan itu kepada mereka, melainkan melalui anggota tim 8 Sudirman Said.